saya Cynthia Sundari Rifai dari 10 IPS 1. Menurut pendapat saya tentang di rumah aja atau belajar di rumah aja, saya setuju karena kita dapat terhindar dari menyebarnya virus corona yang semakin hari semakin bertambah. Kita dengan di rumah aja bisa lebih dekat dengan keluarga, dengan ayah, dengan ibu, dengan kakak, dengan adik. Jarang-jarang kan kita selalu kumpul dengan keluarga. Nah, dengan waktu ini kita manfaatkanlah sebaik-baiknya. Meskipun di rumah aja, kita harus tetap jaga kebersihan, jaga kesehatan. Nah, kalau tidak setujunya, saya bosan sih dengan di rumah aja ini. Tapi ini demi keselamatan kita, demi kebaikan kita semua. Kita hanya bisa mengikuti peraturan, mengikuti himbauan dari pemerintah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Agustina Kasetianti. Saya dari kelas 10 MIPA 5 SMA Negeri 1 Cikembar. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak atau Ibu guru tentang di mana saya harus memilih di rumah saja atau belajar di rumah. Saya akan memilih di rumah saja. Kenapa? Karena alasan saya mungkin dengan diadakannya peraturan di rumah saja yang asalnya orang tuanya bekerja dari pagi sampai malam, mungkin setiap hari, jadi tidak bisa meluangkan waktu bersama dengan keluarganya. Dan mungkin dengan sekarang dengan keadaan seperti ini dan diadakannya oleh pemerintah di rumah saja, mungkin itu adalah solusi yang terbaik. Jadi kita bisa meluangkan waktu bersama, belajar bersama, menghabiskan waktu bersama. Mungkin ya menurut saya itu adalah solusi terbaik untuk di rumah saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Pratiwi Suherman. Saya dari kelas 10 MIPA 5. Di sini saya akan memberikan pendapat tentang belajar di rumah atau diam di rumah. Menurut saya itu salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap kita semua, karena menurut saya kasus COVID-19 ini harus segera dihentikan dengan cara kita harus saling membantu dengan cara diam di rumah atau belajar di rumah. Belajar di rumah melalui online ataupun dengan cara belajar sendiri atau membaca buku. Menurut saya itu bagus karena untuk mengurangi virus ini harus dengan kesadaran kita sendiri, yaitu dengan cara menjauhi kerumunannya itu sendiri. Jadi kita di rumah aja. Lagi pula sekarang teknologinya sudah canggih dan kita tidak mengandalkan dan kita sudah bisa mengandalkan teknologi seperti internet. Kita mencari bahan belajar yang kita belum mengerti. Sekian dari pendapat saya. Menurut saya diam di rumah atau belajar di rumah itu sendiri merupakan salah satu cara untuk mengurangi virus corona itu sendiri atau COVID-19 ini. Terima kasih, mohon maaf atas kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dira Kania dari kelas 10 IPS 3. Pendapat kami para pelajar dengan adanya belajar di rumah pada masa pandemi COVID-19, menurut pendapat saya, solusi terbaik oleh pemerintah untuk para pelajar dan mahasiswa. Tujuannya yaitu untuk memutus rantai penularan COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Sandias dari kelas 10 MIPA 4. Dalam kasus pandemi corona ini, para pelajar terpaksa harus belajar di rumah atau dikenal dengan istilah di rumah saja. Nah, pendapat pribadi saya tentang istilah atau lebih tepatnya kebijakan pemerintah ini sangat-sangat bagus karena memperlambat penyebaran atau bahkan menghentikan penyebaran COVID-19 ini.
Seharusnya kita tetap melaksanakan pembelajaran online setiap hari pengganti sekolah. Jikapun tidak online, maka belajar sendiri itu lebih tepat untuk dilakukan. Tapi tentunya akan ada efek samping ketidaknyamanan seperti kurangnya komunikasi dan membuat keboringannya parah. Terlebih siswa pelajar yang tidak memiliki handphone atau alat komunikasi lainnya tentunya itu menyulitkan bagi mereka. Maka dari itu tentunya guru-guru pun harus mempertimbangkan tugas yang diberikan. Harus melihat siswa yang tidak mempunyai keadaan seperti siswa lainnya. Sekian dari saya. Maaf atas kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahila Aulia Putri dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan menyampaikan pendapat tentang belajar di rumah dan di rumah aja. Setuju atau tidak setuju itu harus, karena melihat kondisi negara kita sekarang yang sedang terwabah COVID-19. Setuju karena ini memang langkah terbaik untuk memutus rantai penularan COVID-19. Sedangkan tidak setuju karena di sini kita dapat batasan ruang di mana kita harus karantina sendiri di rumah masing-masing. Sedangkan belajar di rumah, tugas dan materi yang disampaikan secara online menimbulkan ketidakpahaman sebagian siswa karena kurang jelasnya materi yang disampaikan, terutama bagi pelajaran yang butuh penjelasan serta pemahaman yang lebih mendalam seperti matematika. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraliza dari kelas 10 IPS 3. Di sini saya akan mengutarakan pendapat saya tentang hashtag di rumah aja dan belajar di rumah. Pendapat saya tentang hashtag di rumah aja, saya sangat setuju karena kan sekarang negara kita sedang mengalami pandemi wabah COVID-19. Dengan adanya hashtag di rumah aja, kita harus berdiam diri di rumah karena untuk memutus mata penularan COVID-19. Dan selain itu, ada hikmahnya juga dari hashtag di rumah aja itu kita menjadi lebih dekat dengan keluarga, dan dengan adanya wabah COVID-19 ini mengingatkan kita agar selalu menjaga kesehatan dan kebersihan. Dan dengan adanya hashtag belajar di rumah, saya setuju karena mempertambah ilmu pengetahuan kita karena sekolah diliburkan juga kan. Tapi ada tidak setuju juga karena kita tidak bisa menanyakan langsung kepada gurunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menanggapi tentang kebijakan pemerintah dalam menetapkan sistem di rumah saja atau belajar di rumah. Menurut saya hal ini sangat baik dilakukan karena dengan cara di rumah saja kita bisa menghambat dan mencegah virus corona ini. Namun di satu sisi lain, proses belajar mengajar menjadi kurang efektif dan penerangan materi setiap mata pelajaran pun menjadi kurang karena guru tidak menjelaskan secara langsung melainkan via online. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Sapitri dari kelas 10 IPS 5. Di sini saya akan memberikan pendapat tentang alasan belajar di rumah. Alasan saya tentang proses belajar di rumah setuju, karena bagaimanapun kita harus mengikuti anjuran pemerintah, yaitu agar tetap di rumah dan menjaga jarak dengan orang sekitar atau social distancing. Itu saja alasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengutarakan sedikit pendapat saya mengenai di rumah saja atau belajar di rumah saja. Saya kurang setuju dengan kegiatan belajar di rumah atau di rumah saja ini karena beberapa alasan. Yang pertama, tidak semua siswa memiliki handphone Android ataupun televisi. Yang kedua, kesulitan dalam mengerjakan soal yang diberikan oleh guru karena guru tidak menjelaskan terlebih dahulu materi yang diberikan kepada siswa, sehingga siswa kesulitan dalam mengerjakannya dan tugas pun menjadi menumpuk yang menyebabkan siswa menjadi stres. Yang ketiga, kuota habis. Hal ini adalah hal yang paling rentan yang dialami oleh siswa, karena terlalu banyak tugas online yang harus dikerjakan siswa yang membutuhkan lumayan banyak kuota yang akan tetapi kuota yang dimiliki oleh siswa tersebut terbatas. Yang keempat, kapasitas memori yang penuh. Hal ini juga merupakan salah satu hal yang paling rentan, karena terlalu banyak tugas yang harus dikirimkan. Misalkan melalui WA, yang berupa file maupun dokumen, yang membutuhkan
penyimpanan yang lumayan besar, terlebih jika harus mendownload suatu aplikasi untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru tersebut. Maka tidak jarang banyak siswa yang sulit mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru tersebut. Sekian, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.